Menentang Kuasa Dewa Part 294. Mengenai masalah alam surga tanpa akhir, banyak buku kuno kekuatan besar yang mencatatnya. Itu adalah tempat yang dirindukan oleh banyak ahli terkemuka di 9 surga, dan selama bertahun-tahun, para ahli terkenal itu telah mencari tempat-tempat ini. Saat ini, Kaisar Bunga memiliki benih di tangannya yang dapat melewati salah satu alam surgawi. Selain itu diisi dengan semua jenis tanaman obat tingkat suci. Yang paling mengkhawatirkan adalah jika Kaisar Bunga benar-benar bisa pergi ke tempat seperti itu, maka kebangkitan Kaisar Bunga yang kuat tidak akan bisa dihentikan. Tak satu pun dari mereka ingin ditindas oleh seorang wanita, terutama beberapa kekuatan besar itu. Shen Xiang, karena kamu suka bermain, maka aku akan bermain denganmu sampai akhir. Ketika Eleve Kilian mengetahui bahwa beberapa ranker yang lebih dia takuti telah datang, dia diam-diam berpikir dalam hatinya. Alasan mengapa Kaisar Bunga ada di sini adalah murni karena Kaisar Langit ratusan bunga itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengirim Lizzie kecil keluar karena dia ingin memberi pelajaran pada Kaisar Surgawi ratusan bunga itu di siang hari bolong. Namun siapa sangka Kaisar Bunga justru dikepung di sini. Shen Xiang tidak khawatir akan berlebihan, karena dia tahu bahwa Eleve Kilian menyembunyikan kekuatannya. Hanya orang tuanya saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang, mengenai masalah dia sebagai putri yang mulia surgawi penekan iblis. Tokoh besar dari berbagai kekuatan semuanya mengirim orang untuk menyelidikinya. Jika itu benar, mereka akan merasa was-was, karena yang mulia surgawi penekan iblis tidak mati dan hanya hilang. Jika Eleve Kilian tidak memiliki begitu banyak metode penekan iblis yang kuat, orang-orang besar itu pasti tidak akan mempercayainya. Namun, dia kebetulan mempunyai beberapa metode penekan iblis yang bahkan tidak dimiliki oleh Istana Surgawi Penekan Iblis, jadi orang-orang merasa bahwa ini mungkin benar. Shen Xiang tahu persis hal ini, jadi dia tahu bahwa para ahli itu tidak akan melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, nenek Eleve belum menghilang. Jadi jika terjadi sesuatu pada Eleve Kilian, wanita tua ini pasti akan segera melompat keluar. Dong, dong, dong. Shen Xiang berbaring di tempat tidur, memikirkan beberapa trik. Ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu, dia berteriak, "Sekarang bukan waktunya makan, bukankah masih terlalu dini untuk mengantarkan makanan? Saya di sini bukan untuk mengantarkan makanan. Saya di sini untuk mengantarkan makanan ringan." Sebuah suara tua terdengar dari luar. Pelayan yang mengantarkan makanan biasanya masih sangat muda. Shen Xiang berdiri dan membuka pintu, hanya untuk melihat seorang lelaki tua yang sangat bersemangat berdiri di sana, memegang piring di tangannya. "Bawa masuk." Shen Xiang merasa ada yang tidak beres dengan lelaki tua ini, karena dia tidak bisa melihat kekuatan lelaki tua ini, dan lelaki tua ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Orang tua gila. Shen Xiang menular ke orang tua itu. "Bocah kurang ajar, beraninya kamu memanggil tuanmu seperti itu." Wong Kamtin memarahinya sambil tersenyum. Ini memang Wong Kamtin. Shen Xiang tidak tahu mengapa dia datang ke sini, dan bahkan tahu bahwa dia ada di sini. "Tuan, bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Shen Xiang segera bertanya. Wong Kamtin tidak berbicara langsung dengan Shen Xiang, dia hanya berdiri di belakangnya dan mengawasinya makan makanan ringan. Dia mentransmisikan suaranya, "Bukankah ada rumor yang mengatakan bahwa Anda adalah Shen Xiang? Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil menyingkirkan keluarga Xie, saya merasa Kaisar Surgawi 100 bunga ini pasti Anda, bocah." "Hehe, apakah Kaisar Bunga menyinggung perasaanmu?" Pertama, nama Kaisar Langit ratusan bunga menghinanya. Lalu yang mulia surgawi penekan iblis adalah ayahnya. Dan terakhir, soal benih. Wong Kamtin tertawa. "Benar, wanita ini suka bermain trik, jadi saya akan bermain dengannya perlahan-lahan." "Tuan, jangan ungkapkan saya," kata Shen Xiang. "Kalau begitu, apakah benar bahwa dia adalah putri dari yang mulia surgawi penekan iblis?" tanya Wong Kamtin kaget. "Benar-benar," jawab Shen Xiang. "Bagaimana dengan benihnya?" tanya Wong Kamtin lagi. "Benar juga, tapi benih itu milikku. Jika dia berhasil menanamnya, aku akan membaginya 50-50 dengannya,
tapi aku akan mengambilnya kembali nanti. Shen Xiang dengan cepat selesai makan makanan ringannya. Wong Kamtin menghela nafas, anak nakal, kali ini kamu sudah keterlaluan, kamu telah menimbulkan banyak masalah bagi wanita itu. Kudengar iblis malam yang kuat dari neraka iblis malam sudah dalam perjalanan, dan bahkan orang-orang dari KTT pembunuhan iblis akan datang. Oh, aku tidak takut akan hal itu, ayahnya adalah yang mulia surgawi penekan iblis. Shen Xiang terkekeh, selain itu, ibunya juga merupakan karakter yang kejam. Petik 2. Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Bahkan orang tuanya pun tahu dengan jelas, dia pasti tidak memberitahumu hal semacam ini. Wong Kamtin sangat penasaran siapa ibu Kaisar Bunga. Siapa ibunya? Dia bertanya. Saya tidak bisa mengatakannya. Ibunya cukup baik, mungkin Anda akan mengetahuinya di masa depan. Shen Xiang tertawa. Apa? Anda bahkan pernah melihat ibunya? Wong Kamtin memandang Shen Xiang dengan aneh. Apa yang kamu lakukan di sini? Shen Xiang bertanya. Saya di sini untuk mendapatkan benih itu. Saya juga ingin pergi ke alam surgawi untuk melihatnya. Wong Kamtin berkata, para ahli tertinggi itu semua memandang mereka dengan iri, saya hanya ingin melihat apakah saya dapat mengambil keuntungan dari mereka. Jika aku tidak bisa dalam waktu singkat, maka aku tidak akan bisa mengembangkannya. Tetapi ketika aku bisa pergi, aku akan meneleponmu. Oh iya, Guru, bantu aku menyebarkan catatan rahasia ini. Aku ingin untuk menghubungi seseorang. Shen Xiang dengan cerdik menyerahkan catatan kepada Wong Kamtin. Anak baik, kamu benar-benar memperlakukan guru sebagai bawahanmu. Wong Kamtin tahu bahwa Shen Xiang mungkin diawasi, jadi dia sangat berhati-hati. Kamu hanya camilan. Cepat pergi, ini hadiahmu. Shen Xiang memberi Wong Kamtin beberapa kristal spiritual dan mendesaknya untuk segera pergi. Beberapa kekuatan ingin membentuk aliansi dengan Istana Surgawi Penekan Iblis, sehingga mereka akan mengirim beberapa Raja Abadi untuk berpartisipasi dalam ujian. Jika mereka menjadi Master Aula, mereka akan dapat memperoleh sumber daya budidaya yang kaya, dan itu cukup bagus. LV Kilian dan Lizzie kecil sama-sama menatap Shen Xiang, sementara Shen Xiang mengamati yang lain. Raja Abadi dari Istana Dewa Api juga telah datang, dan yang lebih dia pedulikan adalah seorang pemuda dengan aura aneh. Apakah kultus iblis ilahi akhirnya akan mengambil langkah besar? Kata Panjang Sui. Sepertinya ujian ini tidak mudah, dan ada juga pria dari Istana Dewa Api, apakah kamu masih ingat? Orang ini mengembangkan cara dewa, dan sudah sangat kuat ketika dia masih menjadi Raja Abadi. Kata Shen Xiang. Ketika dia berada di Ditian, Dewa Penggarap yang kuat dari Istana Ilahi Api telah bertarung dengan kultus iblis ilahi. Pada akhirnya, ketika Shen Xiang menyerang markas Istana Api Ilahi, dia juga bertemu dengan Dewa Penggarap. Ada total 50 orang yang berpartisipasi dalam ujian Hall Master. Selama mereka bisa menyelesaikan ujian, mereka bisa menjadi Hall Master dan mendapatkan metode penekan iblis tertinggi di Istana Ilahi Penekan Iblis kita. Seorang guru balai tua berkata dengan suara yang jelas. Shen Xiang telah memahami ujian semacam ini sebelumnya, dan mereka yang lulus pada akhirnya semuanya bisa menjadi Hall Masters. Tidak ada batasan jumlahnya, dan kali ini, hanya ada 50 Raja Abadi yang berpartisipasi, yang bisa dianggap sangat sedikit. Ada sejumlah bahaya dalam ujian ini. Meskipun kalian semua adalah Raja Abadi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kesalahan dan kalian akan kehilangan nyawa. Tuan Balai yang lama berkata lagi. Mereka yang berani berpartisipasi semuanya memiliki tingkat kekuatan tertentu, jadi tentu saja mereka tidak takut akan hal ini. Sekarang mari kita bicara tentang isi ujiannya. Setiap sesi berbeda-beda. Inilah yang menjadi perhatian semua orang. LV Kilian sedikit khawatir selama pemeriksaan, tidak akan ada pertempuran apapun. Dengan cara ini, Lizzie kecil tidak akan datang ke sini dengan sia-sia, tujuan mereka adalah untuk memberi pelajaran pada ratusan bunga Kaisar Langit. Tujuan utama dari ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana semua orang telah memahami metode penekan iblis, jadi kami akan mengirimmu ke tempat yang dipenuhi roh jahat. Ketua balai yang lama berhenti sejenak,
lalu berkata, tetapi sebelum itu, kalian harus memilih pasangan, karena dalam lingkungan seperti itu, akan lebih aman bagi kalian berdua untuk bekerja sama. Kepala balai tua memandang Shen Xiang dan berkata, ratusan bunga kaisar surgawi, Anda memilih pasangan terlebih dahulu, menurut peringkat, 25 orang pertama akan memiliki hak untuk membuat keputusan. Shen Xiang sangat gembira, dan berteriak dengan penuh semangat, saya ingin satu grup dengan Lizzie kecil. Mendengar teriakannya, semua orang tercengang. Alasan mengapa Kaisar Bunga mengatur agar Lizzie kecil datang ke sini adalah untuk memberinya pelajaran. Tentu saja, dia tahu itu, tapi sekarang, dia berani ingin satu grup dengannya. Saya keberatan. Lizzie kecil segera berteriak dengan dingin. Kamu berada di peringkat 26, jadi kamu tidak punya hak untuk memveto. Ketua Istana Tua itu terkekeh. Kalau begitu aku akan mundur. Lizzie kecil menatap tajam ke arah Shen Xiang. Jika dia ingin dia dan Shen Xiang bekerja sama, dia mungkin membiarkannya mati. Menurut perjanjian, jika Anda mundur, Anda harus memberi kami 1 miliar kristal abadi. Kamu bisa melanjutkan penilaian atau membayar kami 1 miliar kristal abadi. Ketua Istana Tua itu tersenyum lebih bahagia. Meskipun istana ratusan bunga bisa mengeluarkannya, mereka pasti tidak akan bersedia memberikannya kepada orang lain tanpa alasan. Lizzie kecil hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan ke sisi Shen Xiang. Melihat wajah Shen Xiang yang tersenyum, dia benar-benar ingin menamparnya. Dengan sangat cepat, semua orang sudah memilih. Kebanyakan dari mereka memilih orang-orang yang mereka kenal dan mempunyai hubungan baik dengannya. Kalau begitu, selanjutnya, semua orang harus berdebat dengan pasanganmu. Kamu harus menggunakan metode penekan iblis sebanyak mungkin, dan akan lebih baik jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu. Hanya dengan begitu kalian akan dapat memahami kekuatan satu sama lain, dan hanya dengan begitu kalian akan memiliki pemahaman diam-diam ketika bekerja sama. Kepala Istana Tua itu terkekeh dan berkata, jika yang kalah harus mendengarkan perintah yang menang. Kali ini, giliran Shen Xiang yang tercengang. Dia benar-benar ingin menghajar ketua istana yang lama sekarang, karena mengira dia benar-benar akan membuat pengaturan seperti itu. Lizzie kecil sangat gembira, wajahnya yang dingin menunjukkan senyuman manis, tetapi di mata Shen Xiang, itu sangat menakutkan. Dia tahu bahwa pertempuran dengan Lizzie kecil tidak dapat dihindari, dan dia bahkan mungkin terekspos, memberitahu orang lain bahwa dia adalah Shen Xiang. Ratusan bunga kaisar langit, Lizzie kecil, kalian mulai duluan. Semua orang sudah bubar, dan formasi susunan serta pesona di tengah aula semuanya diaktifkan. Dengan pertarungan setingkat mereka, tanpa formasi susunan dan mantra untuk memblokir gempa susulan, area pusat akan rata dengan tanah. Pada awalnya, LV Kilian juga diam-diam memarahi Shen Xiang karena tidak tahu malu, hingga benar-benar memilih Lizzie kecil sebagai pasangannya. Namun, dia merasa jauh lebih baik sekarang, setidaknya dia bisa membiarkan Lizzie kecil memberi pelajaran pada Shen Xiang. Shen Xiang tidak bisa membiarkan orang lain melihat identitasnya, jadi dia harus menahan banyak gerakan kuatnya. Dengan cara ini, kekuatannya akan sangat dibatasi, dan itu akan sangat merugikannya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggunakan senjata saat ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode penekan iblis dan kekuatan suci. Aku tidak bisa menggunakan apapun lagi. Begitu identitasku terungkap, semua rencanaku akan hancur. Ada banyak musuh besar Chen Xiang yang hadir, tokoh besar dari 4 kekuatan besar, serta LV Kilian yang marah padanya. Tempat dia berada masih merupakan sarang istana surgawi penekan iblis. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan takut, paling banyak, aku akan mendengarkan perintah Lizzie kecil, tapi aku akan kehilangan banyak muka. Kata Su Meiyao. Jika dia kalah, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Bahkan jika dia kehilangan muka, dia hanya akan kehilangan muka untuk ratusan bunga kaisar surgawi, dan wajah Shen Xiang tidak akan rusak sama sekali. Jika kalah, kamu tidak bisa lagi menggunakan nama kaisar langit ratusan bunga. Lizzie kecil berteriak dengan marah. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Sekalipun aku kalah, aku tidak akan menghentikanku menggunakan nama kaisar langit ratusan bunga.
Aku hanya ingin menggunakannya. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Shen Xiang tertawa terbahak-bahak seolah dia tidak peduli dengan hidupnya. Penampilan arogan itu membuat orang-orang di sekitarnya ingin menghajarnya. Shen Xiang sekarang sepenuhnya memahami bahwa Lizzie kecil ini tidak lucu sama sekali, melainkan sangat kejam. Dia merasa bahwa dia harus memberinya pelajaran di masa depan. Bukankah kamu sangat kuat? Hanya itu yang kamu punya. Lizzie kecil sedikit kecewa. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu lemah. Dia awalnya berencana untuk melakukan pertempuran yang menyakitkan. Shen Xiang menjilat darah di sisi bibirnya, lalu menyeka mulutnya dengan tangannya dan berkata, seperti yang diharapkan dari metode penekan iblis yang asli, ini memang kuat. Bagus kalau kamu mengetahuinya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, jika kamu dengan patuh meminta maaf kepada kami dan berjanji untuk tidak menggunakan nama ratusan bunga kaisar langit lagi, aku bisa melepaskanmu. Lizzie kecil berkata dengan tangan di pinggul. Dia berpikir bahwa Shen Xiang seperti buluh di dinding, dengan kulit paling tebal dan perut paling kosong, tanpa kemampuan nyata. Awalnya, dia berpikir bahwa Shen Xiang akan segera setuju, tetapi siapa sangka bahwa Shen Xiang akan benar-benar bergegas, sepertinya dia akan bertarung sampai mati dengannya. Gadis kecil, jangan sombong. Aku, Kaisar Langit Ratusan Bunga, tak terkalahkan. Shen Xiang menyalurkan Roh Kudus ke dalam tubuhnya. Meski tidak kalah banyak, dia tetap ingin bertarung dan melihat apakah dia bisa menyembunyikan dirinya dengan baik dan tidak terekspos. Lizzie kecil mengerutkan kening. Hatinya diam-diam menjadi dingin. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi dengan pihak lain, jadi dia hanya bisa menyerah dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan pihak lain. Membekukan. Lizzie kecil melambaikan kedua tangannya, cahaya keemasan bersinar, dan sejumlah besar kekuatan suci penekan iblis melonjak. Beberapa tanda emas muncul di bawah kaki Shen Xiang, membentuk formasi susunan emas, dan Shen Xiang berdiri di atasnya, tidak bisa bergerak. Susunan ki penekan setan. Shen Xiang melihat susunan ki penekan iblis di bawah kakinya. Susunan ki penekan iblis ini adalah sesuatu yang dia kuasai. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti itu akan digunakan untuk melawannya oleh orang lain. Berlutut, Lizzie kecil tiba-tiba datang ke sisi Shen Xiang dan menendang lutut Shen Xiang. Dia menggunakan kekuatan yang sangat kuat dan menendang Shen Xiang sampai dia meraung marah. Berlututlah pada kakekmu. Saint Force di tubuh Shen Xiang seperti gelombang besar, menghantam meridiannya. Dikombinasikan dengan kesuksesan besar tubuh petapa surgawi, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Lizzie kecil tidak pernah mengira tulang Shen Xiang akan sekeras itu. Jika dia baru saja menendang raja abadi lainnya, dia akan mampu mengubah seluruh kakinya menjadi daging cincang. Namun, Shen Xiang hanya menangis kesakitan. Saat dia hendak menendangnya untuk kedua kalinya, Shen Xiang yang dibekukan oleh susunan ki penekan iblis tiba-tiba bergerak. Dia benar-benar membungkuk dan menggunakan tangannya yang kuat untuk memegang erat salah satu kaki Lizzie kecil. Sementara Lizzie kecil terkejut, dia merasakan kekuatan suci penekan iblis yang sangat mengamuk melonjak ke dalam tubuhnya dari kakinya, menyebabkan kekuatan suci penekan iblis di tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Setelah Shen Xiang meraih kaki Little Lizzie, dia dengan gila melemparkannya ke tanah. Dari kelihatannya, dia tampak seperti ular yang ditangkap dan dicambuk dengan kejam ke tanah. Ini adalah serangan paling tidak tahu malu yang pernah dialami Lizzie kecil seumur hidupnya. Mereka tidak mengerti bagaimana Shen Xiang berhasil membebaskan diri dari susunan ki penekan iblis. Lizzie kecil baik-baik saja, hanya saja wajahnya sedikit mati rasa karena tamparan itu. Namun, hatinya sangat marah, dan matanya yang indah sudah sedikit merah. Tentu saja, untuk ahli levelnya, kekuatan di tubuhnya dapat digerakkan sesuka hatinya, dan barusan, semua itu ada di kepalanya, memblokir sebagian besar seranganmu. Lebih jauh lagi, kamu menggunakan kekuatan suci penekan iblis, dan dia juga menggunakan kekuatan suci penekan iblis, jadi mungkin dia bahkan menyerap sebagian darinya. Jika itu adalah iblis jahat, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kepala. Kata Long Sui. Melihat ekspresi tenang dan marah Little Lizzie, Shen Xiang sedikit takut. Jika tidak banyak orang yang menonton,
dan hanya dia dan Lizzie kecil, dia mungkin bisa menggunakan beberapa metode curang untuk membuat pihak lain sedikit menderita. Ini tidak adil, saya hanyalah seorang raja abadi, dan Anda telah memasuki alam menjadi abadi. Saya mendengar bahwa Anda juga seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 10.000 tahun, dan saya baru berusia beberapa puluh tahun. Anda jelas-jelas sedang menindas seorang anak saat ini. Shen Xiang tiba-tiba berkata, dan kemudian melihat ke arah kepala istana tua di samping, mencari bantuan. Kepala istana tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, selanjutnya, dia adalah rekanmu. Semakin kuat dia, semakin baik, ini bukan perbandingan pada awalnya, hanya saja kalian berdua memahami kekuatan satu sama lain. Bolehkah aku mengaku kalah? Shen Xiang bertanya. Tidak, mengakui kekalahan sama dengan menyerah pada ujian, kamu perlu memberi kompensasi, dan penilaian menang atau kalah adalah kehilangan kekuatan bertarungmu. Saat Shen Xiang hendak mengutuk, dia telah melihat wajah kecil Lizzie yang marah dan cantik tepat di depannya, tinju batu giok telah terayun dan mengenai wajahnya, dan pada saat itu juga, dia merasa giginya akan patah, dan tubuhnya sudah melayang di udara. Dia tahu bahwa dia akan terbang lagi, tetapi siapa yang tahu bahwa Lizzie kecil akan memegang kakinya. Kemudian, Lizzie kecil mengikutinya, meraih kakinya, dan mulai memukulinya hingga habis-habisan di tanah. Hanya saja itu tidak cocok dengan tubuh mungilnya, tapi itu tidak mempengaruhi dia dalam menggunakan gerakan ini untuk menyiksa Shen Xiang. Shen Xiang dilempar ke udara oleh Lizzie kecil setelah diombang-ambingkan beberapa saat. Kemudian, gelombang pukulan keras lainnya mendarat di kepalanya, langsung menyebabkan dia melihat bintang. Apakah kamu akan mengganti namamu? Tinju giok kecil Lizzie membuat banyak raja abadi di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika itu mereka, keadaan mereka tidak akan jauh lebih baik daripada Shen Xiang. Mereka semakin mengagumi Shen Xiang, dan bahkan sekarang, Shen Xiang masih sangat keras kepala. Aku akan berubah jika kamu menikah denganku. Saat Shen Xiang berbicara, dia masih memuntahkan darah. Semua orang semakin terkesan dengan tulang murahannya. Sebenarnya masih utuh. Kamu sedang mendekati kematian. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengucapkan kata-kata sembrono kepada Lizzie kecil. Saat ini, Lizzie kecil hanya memperlakukan Shen Xiang sebagai orang gila. Awalnya, dia menggunakan tinjunya untuk memukul Shen Xiang, tapi sekarang, dia menendangnya dengan keras. Lizzie kecil tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan, karena dia khawatir akan kalah dari Shen Xiang, dan pada saat itu, dia tidak akan dapat memaksa Shen Xiang untuk mengganti namanya. Inilah alasan mengapa dia datang ke sini, dan dia tidak di sini untuk menang atau kalah. Shen Xiang tidak ingat berapa banyak pukulan atau tendangan yang telah dia lakukan. Singkatnya, 1 jam telah berlalu, dan dia hanya bisa dipukuli di dalam. Jika dia memiliki kemampuan untuk menekan kekuatannya, maka menghadapi Lizzie kecil yang berada di alam abadi yang memiliki kekuatan penuh, itu sudah dianggap sebagai keterampilan bahwa dia tidak mati. Kamu tidak diperbolehkan lagi menggunakan nama ratusan bunga kaisar langit. Lizzie kecil memegangi leher Shen Xiang. Pada saat ini, seluruh tubuh Shen Xiang berlumuran darah, dan semuanya keluar dari mulutnya. Kamu tidak boleh memukul suamimu lagi. Shen Xiang tertawa genit, lalu tiba-tiba meninju, mendarat dengan keras di wajah Lizzie kecil. Itu juga merupakan kekuatan metode penaklukan iblis tingkat ke-9, tapi pukulan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lebih besar dari kamu, Lizzie kecil membalas, tetapi Shen Xiang tiba-tiba menghilang, benar-benar menghilang dari penghalang. Awalnya, semua orang mengira kaisar surgawi ratusan bunga yang idiot itu telah tamat dan pasti akan tertindas sampai akhir. Siapa sangka setelah melakukan serangan balik dengan pukulan, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia muncul. Seseorang tiba-tiba berteriak, melihat Shen Xiang berada di sisi penghalang. Lizzie kecil baru saja hendak pergi, tetapi Shen Xiang tiba-tiba meninjunya dari jauh, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Shen Xiang menyeka darah dari mulutnya dan tertawa. Jarak mereka 100 langkah, tetapi dia pernah meninju Lizzie kecil sekali, yang membuat lidah orang-orang keluh. Itu luar angkasa. Baru saja,
Pukulannya melintasi luar angkasa. Bagaimana orang ini melakukannya? Untuk bisa menembus batasan ruang dengan begitu mudah, belum lagi dia berada di dalam penghalang stabil ini. Seorang lelaki tua berkata dengan kaget. Bahkan seorang ahli seperti Kaisar Bunga perlu menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menembus batasan ruang, tetapi Shen Xiang tampaknya tidak membutuhkannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa hukum tata ruang saya akan tiba-tiba dilanggar. Mungkinkah karena saya sedang dalam keadaan sulit? Shen Xiang mencoba lagi, sambil berpikir, tinjunya melesat ke depan dan mengenai lutut Lizzie kecil. Semua kekuatan yang melewati ruang angkasa dengan sempurna dan akurat mendarat di lutut Lizzie kecil, menyebabkan dia terhuyung. Dia menopang dirinya di tanah dengan kedua tangannya, tidak membiarkan dirinya berbaring, tapi dia tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial. Pada saat dia ingin menghindar, semuanya sudah terlambat. Gelombang energi menghantam wajahnya, menyebabkan dia terlempar ke udara. Itu bukanlah gelombang energi, tapi tinju yang berisi kekuatan yang sangat kuat. Dia yakin itu adalah tinju Shen Xiang, dan ketika Shen Xiang meninju, tinju itu menembus ruang dan langsung menyerangnya. Lizzie kecil, cepat kalahkan dia. Kami akan menjaganya nanti. LV Kilian mengirimkan transmisi suara kepadanya. Jangan berlarut-larut, kalau terjadi hal lain. Bocah itu sangat aneh. Kabut emas yang bergejolak tiba-tiba keluar dari tubuh Lizzie kecil, membentuk penghalang ki. Shen Xiang menyerang dari jauh, tetapi sebenarnya tidak mampu menembus penghalang ki. Saya sudah cukup, Lizzie kecil berkata dengan suara yang dalam, dan berjalan menuju Shen Xiang langkah demi langkah. Saat Shen Xiang hendak melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk menghindarinya, dia menyadari bahwa dasar panggung kompetisi dipenuhi dengan pola susunan, dan ruangnya berkali-kali lebih stabil. Lizzie kecil telah tiba di hadapannya, dan sepasang tinju batu giok membawa aura yang sangat berbahaya saat menyerang ke arahnya. Ketika pukulan pertama datang, Shen Xiang hanya melihat tinju giok tiba-tiba berubah menjadi karakter penindas yang diisi dengan energi suci, kemudian penglihatannya menjadi gelap dan rasa sakit yang hebat menjalar ke tubuhnya. Shen Xiang, yang akan dipukul, benar-benar membuat gerakan yang aneh, dan benar-benar meraih tinju Dewa Iblis Lizzie yang sangat kuat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar penghalang, terutama tembakan besar, semua merasa hal itu tidak terbayangkan. Ini karena Shen Xiang tidak memiliki aura lain di tubuhnya, dan energi suci sebelumnya telah lama menghilang, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk menangkap tinju Lizzie kecil. Yang mengejutkan bukan hanya ini, tetapi juga kekuatan aneh Shen Xiang. Semua orang dapat melihat bahwa setelah tinju Lizzie kecil ditangkap oleh Shen Xiang, dia sebenarnya tidak dapat menariknya, dan dipegang erat oleh Shen Xiang. Kamu, Lizzie kecil menendang Shen Xiang beberapa kali, ingin melepaskan Shen Xiang. Namun, yang mengejutkannya adalah dia merasa telah menendang sesuatu yang sangat kokoh, dan tubuh Shen Xiang tiba-tiba menjadi sangat keras. Keok. Semua orang tiba-tiba mendengar suara tulang diremas dan digosok. Lizzie kecil mengerutkan kening, dia merasa seolah-olah tinjunya akan dihancurkan oleh Shen Xiang. Dia terus-menerus menyalurkan semua energi di tubuhnya ke dalam tinjunya, menahan energi yang sedang dikompresi. Kalau tidak, tinjunya pasti akan dihancurkan oleh Shen Xiang. Shen Xiang memejamkan mata, dan tiba-tiba terjatuh dengan kepala terangkat, masih memegang erat tangan Lizzie kecil. Lizzie kecil juga ditarik ke bawah oleh kekuatan jatuh, berbaring di tubuh Shen Xiang, menyebabkan dia sangat malu dan marah. Ketika dia berdiri, tinju gioknya masih dicubit sampai mati oleh Shen Xiang, tetapi tidak terus menyusut, dan Shen Xiang sudah pingsan. Kamu menang. Kepala balai tua dengan cemas masuk, dan LV Kilian bahkan melintas ke sisi Lizzie kecil. Dia pertama kali memeriksa tubuh Shen Xiang, tetapi Shen Xiang belum mati, dan dia tidak dapat menemukan apapun. Karena dia mulai curiga bahwa Kaisar Surgawi ratusan bunga ini adalah Shen Xiang, tetapi setelah dia menyelidikinya sebentar, dia menghilangkan kecurigaannya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa orang ini begitu kuat? Lizzie kecil tidak mampu mengeluarkan tinjunya meskipun dia sangat kuat. Tubuh ini seharusnya berada pada tahap kesuksesan besar dari tubuh petapa surgawi,
kata Eleve Kilian dengan kaget. Dia melepaskan energinya ke dalam tubuh Shen Xiang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tubuh orang ini sangat kuat. Banyak orang menyatakan ketidakpercayaannya ketika mendengar bahwa tubuh petapa surgawi telah mencapai kesuksesan besar, namun, mereka telah melihat betapa menakutkannya tubuh Chen Xiang, dan bahkan setelah menerima pukulan dan tendangan Lizzie kecil, dia masih baik-baik saja. Namun, bagi Raja Abadi untuk dapat mengolah tubuh seperti itu, sungguh tidak terbayangkan. Eleve Kilian harus berusaha keras untuk membuat Shen Xiang melepaskannya, dan tangan giok Lizzie kecil sampai-sampai tangan gioknya sampai terjepit merah dan bengkak padanya, sampai ke tubuh Kaisar Surgawi, ketunjuk saja sampai-sampai tidak dirilis. Jika Shen Xiang terus menggunakan Shen to the point to her to the point to the point to the point to the point to her to the point to the point to the point to the Lizzie's die. Bawa dia pergi. Eleve Kilian memandangi kepala istana yang lama dan bertanya, kapan ujian sebenarnya akan dimulai? Sekitar 3 hari. Setelah yang lain menyelesaikan duel dengan pasangannya, mereka bisa beristirahat selama 3 hari lagi sebelum memulai. Kepala istana tua memandang Shen Xiang dan berkata, kalian tidak akan membalas dendam padanya, kan? Apakah negara abadi ratusan bunga kita akan melakukan hal seperti itu? Dia tinggal tepat di bawah kita hanya mengirimnya kembali. Eleve Kilian berkata dengan dingin. Shen Xiang dibawa pergi oleh kedua wanita itu, dibawa kembali ke hotel oleh Eleve Kilian dan yang lainnya, dan ditinggalkan di kamar yang disewanya. Setelah 2 hari, Shen Xiang akhirnya terbangun. Saat ini, dia telah pulih sepenuhnya, dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Berbaring di tempat tidur, dia melihat ke atap yang familiar. Kenapa aku di sini? Bukankah aku berkelahi dengan Lizzie kecil? Shen Xiang tiba-tiba duduk, dia melihat luka di tubuhnya, semuanya menghilang. Kamu kalah. Mereka membawamu kembali dan melemparkanmu ke sini, kata Long Sui. Apakah mereka melakukan sesuatu padaku? Shen Xiang berkata dengan ketakutan. Tidak, tetapi saya secara tidak sengaja membiarkan Kaisar Bunga mengetahui bahwa Anda telah berkultivasi hingga tahap kesuksesan besar tubuh petapa surgawi, kata Long Sui. Itu tidak masalah. Shen Xiang melihat telapak tangannya sendiri. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa kekuatannya meningkat pesat, terutama kekuatan tubuh fisiknya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Shen Xiang tidak tahu tentang hal-hal sebelumnya. Kamu tidak ingat? Long Sui segera memberitahunya tentang penangkapannya yang menakjubkan. Shen Xiang mengerutkan kening sambil berpikir, pada saat itu, saya hanya merasa telah jatuh ke dalam jurang yang gelap gulita, dan kemudian saya kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun, saya sudah berada di sini. Mungkinkah itu jiwa misterius dari hati dewa pembunuh lagi? Shen Xiang menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, ketika dia berkompetisi dengan orang lain dalam pedang, jiwa misterius di dalam hati dewa pembunuh jugalah yang mengendalikan tubuhnya dan melepaskan serangan pedang yang menakjubkan. Meskipun dia sekarang adalah Raja Abadi, dia masih tidak bisa melepaskan serangan pedang itu. Dia tahu bahwa dia belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dan ini tidak ada hubungannya dengan teknik kultivasinya. Dia merasa bahwa itu pasti masalah dengan kondisi mentalnya, yang sangat sulit untuk dipecahkan dan dihancurkan. Dia merasa membutuhkan sejumlah kultivasi dan pelatihan kejam. Dikombinasikan dengan pemahamannya, dia mungkin bisa menjadi seperti jiwa misterius di hati dewa pembunuh. Dia mungkin bisa sepenuhnya memahami kekuatan tubuhnya sendiri dan mengendalikannya sesuka hatinya, membuat dirinya semakin kuat. Saya jelas memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi saya tidak dapat menggunakannya. Saya benar-benar sampah. Shen Xiang sering merenungkan pertanyaan ini. Saat itu, serangan pedang itu masih tak terlupakan baginya, dan dia kadang-kadang mencobanya, tapi dia masih jauh dari mampu mencapai kondisi itu. Kalau begitu Lizzie kecil ada di sini. Dia ada tepat di luar pintu, kata Long Sui. Saat dia mengingatkan Shen Xiang, ada ketukan di pintu.